Dalam bidang hukum, Jokowi Ma'ruf mengutamakan perbaikan sistem hukum dari sudut pandang regulasi dan juga integritas penegak hukum. Sementara Prabowo Sandi menitik beratkan penegakan hukum yang berkeadilan. Secara garis besar tidak ada yang berbeda dalam program keduanya. Apa yang harus diperhatikan masyarakat dalam paparan kedua Capres-Cawapres nanti malam saat debat? Telah hadir pengamat hukum Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya Kang Asep ya. Tapi tadi kalau kita lihat ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengatakan mantap. Ya. Ini mantapnya kalau karena di sini ada sosok pakar hukumnya Yusril Iza Mahendra atau seperti apa kalau misalnya dilihat track record selama 4 tahun ini? Mungkin Pak Jokowi mengatakan mantap karena dia pernah berpengalaman dan telah melaksanakan. Jadi mungkin kalau ditanya apa yang pernah dilakukan oleh Jokowi, mungkin Jokowi udah punya data itu. Ya, jadi tinggal sisanya yang belum terlaksana situ. Nah, kalau yang di sebelah sana mungkin baru akan. Nah, jadi kan baru konsep yang kita akan uji nanti bagaimana penyampaian originalitas naturalnya enggak nyampaikan, menguasai enggak isi materinya. Jadi kalau lihat pernyataan Pak Jokowi, karena saya telah melaksanakan. Oke, PR yang perlu kita kemudian dievaluasi selama 4 tahun Jokowi Jokowi JK memerintah dalam aspek hukum tentunya. Kasus-kasus apa yang kemudian menjadi highlight dari sudut pandang Anda sendiri, Kang? Kalau hukum itu sederhana, gampang. Parameternya universal ya. Jadi regulasi, ya, implementasi, kontribusi. Jadi kalau bicara regulasi, misalkan contohnya korupsi, kan ada undang-undang tipikor dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK. Nah, itu ada bagaimana kan pemberantasan korupsi itu mencegah, ya, menindak peran serta masyarakat. Nah, Jokowi tadi dikatakan mantap. Dia sudah punya turunannya di regulasi. Dia punya Inpres bagaimana pencegahan korupsi, ya, nomor 3 2016. Dia punya tadi strategi nasional. Dia punya juga peraturan pemerintah yang menstimulus peran serta masyarakat 200 juta itu. Artinya Jokowi sudah melaksanakan itu. Ya, implementasinya itu kan. Nah, diwujudkan juga tidak hanya KPK yang bergerak. Pak Jokowi membentuk saber pungli. Ya, yang sudah banyak yang media agak jarang memberitakan saber pungli yang jumlah sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, kemudian ini kan kontribusi bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi misalkan. Nah, jadi ini yang sederhana sekali ya. Jadi itu membentuk bagaimana substansi itu ada norma-norma ya mengisi regulasi. Contohnya sekarang yang paling gampang juga terorisme ya, terorisme regulasinya ada perbaikan perubahan undang-undang yang baru ya 5 tahun 2018. Nah, jadi ini sudah ada turunannya. Nah, bagaimana juga tim penanganan terorisme ya, misalkan di kepolisian dan segala peserta. Jadi udah ada. Nah, cuman yang jadi masalah itu di korupsi. Nah, ketika di korupsi itu memang orang selalu tidak pernah membedakan. Artinya gini, kan yang ukurannya indeks prestasi persepsi masyarakat. Oh, nggak bergerak. Iya, nggak bergerak karena itu adalah pro justisia gitu. Tadi kita sudah menyimak bagaimana elektabilitas dari kedua paslon jelang debat perdana malam nanti. Nah, selain masalah elektabilitas tentunya, Kang Asep, ini ada tingkat kepuasan yang juga disurvei oleh indikator, di mana untuk bidang hukum sebanyak 48% responden menyatakan kondisi penegakan hukum di era Jokowi ini baik. 31% mengatakan sedang, 17% menilai buruk, dan 4% tidak menjawab. Ini artinya apa? Kalau tadi Anda bilang bahwa tingkat kepuasan itu persepsi, sebetulnya ini pro justisia begitu. Ya, harus dipilah-pindah. Jadi gini, pemberantasan korupsi tadi saya katakan ada pencegahan, ada penindakan, ada peran serta masyarakat. Artinya masyarakat menilai kenapa baik? Ya karena terbukti kan KPK selesai. Terus bisa menyelesaikan beberapa permasalahan walaupun masih ada tunggakan. Nah, kemudian juga tadi Jokowi dengan langkah-langkah kepres, peraturan pemerintah, keputusan presiden muncul. Nah, tapi masyarakat harus dididik sekarang. Mana kewenangan eksekutif, mana kewenangan yudikatif, pro justisia. Jadi ketika ada proses justisia, misalkan kewenangan polisi, kewenangan kejaksaan, termasuk kewenangan Komnas HAM. Ini yang perlu. Kalau KPK nggak ada masalah. Masyarakat mengapresiasi. Cuma sekarang jangan dipersepsi masyarakat merusak sistem hukum. Contoh yang paling gampang begini. Kan ada selalu mengatakan, kalau saya jadi presiden 100 hari selesai. Jangan salah loh. Itu kewenangan penyidik. Di tindak pidana, misalkan penganiayaan, pembunuhan. Presiden tidak sama sekali bisa... Jangankan presiden, kepala Polresta, kepala Polda, kepala kepolisian, ketika itu kewenangannya penyidik, itu wewenangnya penyidik. Jangan dikaitkan kepada presiden, kalau tindak pidana umum. Tindak korupsi juga sama, termasuk perkara HAM, saya kasih tahu. Ada undang-undang HAM, ada pengadilan HAM. Jadi ketika perkara HAM yang disebut penyelidik HAM, itu adalah Komnas HAM. Dan
penyidiknya ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saya menyidik. Jadi jangan selalu mengatakan kalau saya menyelesaikan perkara HAM, jelaskan mana selesai. Nggak boleh. Karena itu kewenangan sekarang presiden itu di eksekutif. Tadi misalkan betul yang katakan oleh Jokowi, hanya membuat regulasi. Baik, tapi ada satu kasus besar yang menyita perhatian publik, yang banyak mengira bahwa ini akan jadi ganjalan untuk Jokowi. Katakan ini akan jadi serangan telak dari kubu Prabowo Sandi. Katakanlah isu atau kasus tentang Novel Baswedan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilah dan memilih, lalu kemudian juga membaca, lalu kemudian memutuskan dari kasus ini. Dengan tadi Anda bilang bahwa ini pro justisia ini. Betul, saya katakan, saya juga penggerak koalisi masyarakat korupsi, anti korupsi. Sekali lagi, siapa namanya tadi? Novel Baswedan, dia seorang penyidik legend di KPK, orang mengakui. Nah kebetulan kan ada kasus penganiayaan, mungkin atau juga mungkin pembunuhan. Ini tindak pidana umum. Nah kita negara hukum, hormati aturan hukum, ini kewenangan penyidik. Sekali lagi tadi, ketika penyidik mengatakan belum mendapatkan 2 bukti, bukti permulaan yang cukup, jangan coba-coba ganggu penyidik. Nah sekarang kan ada kepolisian membentuk tim pencari fakta lah, tim bersama. Nah itu kewenangan, sekali lagi kewenangannya penyidik. Eksekutif tidak boleh ikut campur, apalagi misalkan menyatakan presiden tidak boleh mengintervensi. Tapi Anda membaca apakah ini akan dimainkan nanti malam? Nah tadi masyarakat perlu diberitahu bahwa ini masalah hukum, ini prosesnya kewenangan penyidik, di mana eksekutif tidak boleh ikut campur. Justru kalau eksekutif ikut campur, itu adalah kriminal justru. Jadi ketika tindak pidana siapapun, mau Novel kan mau siapapun, ketika tindak pidana umum ada kewenangan. Betul, bahwa dia legend dan dia bagian dari proses korupsi. Cuma sekarang bagaimana meyakinkan penyidik bahwa ada pelakunya, tapi tidak boleh paksa eksekutif memasuki wilayah itu. Kang Asep, kita harus break sebentar, nanti kita akan sambung lagi. Banyak yang perlu dibaca oleh masyarakat tentunya untuk membaca kasus-kasus hukum yang mungkin nanti malam akan muncul di perdebatan begitu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Siang segera kembali. Ada kembali bersama kami di Metro Siang. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Asep ya, ada satu kasus yang paling menonjol yang kira-kira akan jadi senjata ampuh begitu ya dari kubu Prabowo Sandi untuk menyerang. Nah tadi juga Kang Farhan di atas di newsroom mengatakan bahwa ada sejumlah peluru yang akan dikeluarkan oleh kubu penantang terhadap kubu petahana. Di antaranya ada hal-hal yang kemudian bombastis yang kemudian menyerang begitu ya. Kira-kira kalau dalam kasus hukum, HAM, terorisme, korupsi, kira-kira apa nih yang peluru yang akan disampaikan nanti malam? Dengan prinsip our brain is crisis, retorika yang akan dibawa adalah bahwa semua masalah hukum, HAM, kriminal dan lain-lain yang terjadi di Indonesia ini akan membawa kehancuran, itu aja gitu. Jadi hal yang pasti saya akan diangkat adalah mengenai masalah narkoba gitu. Bagaimana ketegasan pemerintah yang sekarang tidak cukup tegas menyelesaikan masalah narkoba. Karena kalau narkoba dibiarkan maka bangsa akan hancur, generasi akan punah. Itu salah satu retorikanya yang pasti akan diangkat. Kemudian juga mengenai masalah kepastian hukum. Ketika kepastian hukum tidak ada, maka investasi akan kabur, Indonesia punah. Bubar. Terus apalagi ya, masalah harga bahan-bahan pokok pun apabila tidak diatur dengan kepastian hukum di mana para penyelundup dan juga para pengimpor ilegal dan juga soal korupsi begitu ya? Ya ini masalah ini dulu, suplai bahan pangan, termasuk juga para penimbun bahan pangan. Kalau tidak diberi tindakan hukum yang tegas, maka karena kan memang kita belum melihat adanya suatu tindakan yang tegas tentang mereka-mereka yang melanggar pelanggaran impor maupun pelanggaran penimbunan barang-barang. Nah, itu akan jadi peluru-peluru yang sangat tajam yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tapi lagi-lagi bagaimana kemudian para penonton debat yang bijak nanti malam untuk kemudian menyaring ini dan juga menganalisanya secara jernih. Jika penonton memang yang bijak seperti akan ini melakukan check and recheck ya, karena sekarang banyak sekali website yang menawarkan hal itu dan melakukan analisis online live, real on time. Contohnya ada beberapa teman dari Tirto ID, dia pasti akan melakukan cek saat itu juga gitu ya. Nah, kalau penonton yang bijak akan di depan TV sambil pegang handphone dan ngecek bener nggak data ini bener nggak. Tapi perlu diketahui mereka ini adalah para swing voters, ya, yang jumlahnya sekitar 16%-an. Ya. Sisanya adalah para voter yang udah teguh hatinya tidak mungkin berubah. Termasuk elektabilitas yang kemudian sudah yang terakhir oleh carta politika. Kita tahu bahwa ada 53%-an untuk Jokowi, lalu kemudian sisanya untuk Prabowo dan sedikit saja untuk swing voters. Itu sudah fix di situ kalau menurut Anda ya? Kalau menurut saya sih sudah fix itu. Tinggal bagaimana nanti swing voters akan
bermain, ya. Nah, masalahnya tentu sebenarnya survei ada salahnya, gitu.